Film dimulai dengan Elvira dan saudara perempuannya Alma bersama ibu mereka yang janda, Rebecca, berkendara menuju rumah baru mereka di daerah pinggiran kota Prancis. Setibanya di tempat tujuan, mereka disambut oleh seorang pria bernama Otto dan putrinya yang cantik Agnes, yang menyambut mereka di rumah mereka. Hari itu adalah hari pernikahan orang tua mereka. Agnes mengajak Elvira mengajaknya jalan-jalan keliling rumah dan mengenalkannya pada Isah, seorang penjaga kandang kuda yang mengurus kuda-kuda di kandang. Setelah itu, dia membawa Elvira ke kamarnya di mana dia menunjukkan beberapa perhiasan mahal yang dimilikinya dan beberapa pakaian. Melihat hal itu, Agnes sangat senang karena ibunya akhirnya menikah dengan seorang pria kaya dan kini mereka bisa hidup nyaman. Melalui jendela, ia dapat melihat istana yang menjulang tinggi dan berhasrat menjadi putri kerajaan Swindleland, karena itulah yang selalu menjadi impiannya sejak ia membawa buku yang berisi puisi sang pangeran. Malam harinya, saat keluarga itu merayakan pernikahan mereka, Otto mengambil sepotong kue dan melemparkannya ke wajah Elvira. Di momen canggung itu, para wanita masih tertawa seolah-olah itu lelucon sampai Otto tiba-tiba tidak bisa bernapas dan terkena serangan jantung, menyebabkan dia memuntahkan darah dan meninggal. Keesokan paginya, Elvira membawakan kopi ke kamar Agnes dan mencoba menghiburnya dengan berbagi cerita tentang bagaimana keluarganya harus melanjutkan hidup setelah kematian ayah mereka. Namun Agnes malah menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya sopan santun, dan mengatakan bahwa jika bukan karena uang yang dimiliki ibunya, ayahnya tidak akan pernah menikahi ibunya. Setelah mendengar hal itu, Elvira pun bergegas keluar menuju kamar ibunya untuk memberitahukan bahwa keluarga tersebut tidak mempunyai uang. Pada saat itu juga ada beberapa orang datang dan memberitahukan bahwa peternakan dan lahan pertanian milik Otto akan disita, dan yang tersisa bagi mereka hanyalah beberapa koin. Ibunya menangis terseduh-seduh, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya, karena tidak akan ada lagi pria kaya yang mau menikahinya karena dia sudah terlalu tua dan memiliki 2 orang anak. Elvira berjanji untuk menikahi sang pangeran dan Rebecca menyuruhnya untuk melihat ke cermin sebagai pengingat bahwa dia terlalu jelek untuk menjadi seorang putri. Agnes menangis di samping mayat ayahnya dan berdoa. Lalu terdengar berita dari istana sampai di rumah mereka, dan Elvira segera bergegas keluar untuk mendengar apa yang disampaikan utusan itu. Dalam pesan tersebut, sang raja dan putranya, Pangeran Julien, mengundang semua gadis bangsawan ke sebuah pesta di istana. Setelah memberikan surat undangan, Elvira tidak dapat menahan diri untuk berfantasi tentang momen-momennya bersama sang pangeran. Ibunya mengetahui tentang undangan tersebut dan segera pergi ke dokter untuk membantu mempersiapkan putrinya untuk acara itu, dengan terlebih dahulu melepaskan kawat giginya. Setelah itu, dokter bermaksud menjinakkan hidungnya dan menghilangkan benjolan tersebut agar dapat tampak lurus dan membuatnya tampak lebih cantik. Rebecca setuju untuk membayar 2 kali lipat setelah dia selesai melakukan operasi estetika. Sebagai permulaan, Rebecca memilih bentuk hidung yang ia inginkan untuk putrinya. Sementara dokter melanjutkan dengan melepaskan kawat gigi tanpa menghilangkan rasa sakit. Dokter lalu mengambil pahat dan palu untuk memotong hidung Elvira, yang menyebabkan dia menjerit kesakitan. Sementara ibunya menonton dengan puas dan saudara perempuannya melihatnya dengan ngeri. Di pusat pelatihan tersebut, berbagai gadis telah mendaftar untuk dilatih tentang cara menjadi putri yang menawan dan membuat sang pangeran jatuh cinta. Elvira tampak duduk sendirian dengan seutas tali diikatkan ke kepalanya sebagai penopang hidungnya yang telah dijinakkan. Beberapa menit kemudian, Nyonya Sophie memasuki ruangan untuk memberitahu semua orang bahwa dia dan wanita lain akan mengawasi proses seleksi. Siapapun yang berkinerja sangat baik akan lulus kelas pertama dan terpilih di antara para putri yang akan hadir di ruang dansa, mengingatkan mereka bahwa bukan hanya sang pangeran yang akan ada di sana, tetapi semua orang kaya di seluruh negeri. Jadi, jika mereka tidak mendapatkan sang pangeran, mereka mungkin akan pulang ke rumah salah satu keluarga kaya. Kelas dimulai dan instruksi pertama mereka adalah belajar menari seperti seorang putri. Ketika instruktur itu berbalik dan melihat wajah Elvira, dia mengangkat bahu dan menyuruhnya pindah ke belakang, memanggil Agnes untuk menggantikan posisinya. Selama makan malam, Elvira disuguhi seporsi lemon sementara yang lain menyantap makanan lezat dan nikmat termasuk Agnes. Agnes memberitahu Rebecca bahwa dia telah memilih tanggal untuk pemakaman ayahnya, tetapi Rebecca menjawab bahwa tidak ada uang untuk itu sekarang dan dia harus menunggu sampai setelah pesta dansa di istana, saat Elvira akhirnya menikah dengan sang pangeran. Marah dengan apa yang baru saja dikatakannya, Agnes mengingatkannya bahwa obat untuk membuat Elvira terlihat cantik lebih mahal sementara tubuh ayahnya membusuk di kamarnya. Tetapi Rebecca hanya mengatakan kepadanya bahwa beberapa hal memerlukan biaya, dan pemakaman ayahnya tidak memerlukan biaya sepeser pun. Agnes menjadi marah dan meninggalkan meja untuk berdoa kepada ayahnya. Agnes terkejut melihat tubuh ayahnya sudah membusuk.
Hari-hari berikutnya diisi dengan sesi pelatihan berbeda yang mencakup menyeimbangkan buku di kepala dan menyapa pangeran. Daftar orang yang lulus pelatihan dan berhasil lolos ke babak berikutnya pun bertambah, dan para gadis pun bergegas memeriksa nama mereka. Ada yang merasa gembira sementara yang lain pergi dengan wajah sedih. Alvira memeriksa namanya dan terkejut saat mengetahui ada nama yang dibatalkan agar namanya ditulis. Dia tersenyum puas sambil terus berfantasi tentang saat-saat bersama sang pangeran. Pada kelas berikutnya, instruktur menunjukkan gerakan khusus dan bertanya siapa yang dapat menari persis seperti yang dilakukannya. Semua orang mengangkat tangan, termasuk Alvira. Dia memilihnya untuk menunjukkan langkah-langkahnya. Setelah beberapa gerakan, sang instruktur menghentikan musik dan memanggilnya, mengatakan bahwa dia pecundang dan tidak menyukainya sama sekali. Jika bukan karena suap yang diberikan ibunya, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Sang instruktur kemudian memanggil Agnes dan dua orang lainnya untuk menunjukkan kepada kelas cara melakukan gerakan tari sementara Alvira menangis di sudut. Malam itu, Alvira mencoba beberapa pakaian Agnes, tetapi dia terlalu gemuk untuk memakainya. Di pagi hari, saat bertemu dengan Madame Sophie, Alvira mengatakan kepadanya bahwa dia merasa putus asa karena dia terlalu jelek dan gemuk dan sang pangeran tidak mau melihatnya dua kali. Tetapi Sophie mengatakan bahwa itu tidak benar dan menawarkan sesuatu untuk membantu situasinya. Dia menunggang kuda bersama saudara perempuannya menuju hutan tempat dia menunjukkan hadiah yang diberikan Madame Sophie kepadanya, dan mengungkapkan bahwa itu adalah cacing pita yang akan membantunya menjadi langsing dan cantik serta sulit diabaikan sang pangeran. Setelah selesai, dia dapat meminum penawar racun untuk mengeluarkan cacing tersebut dan memohon kepada saudara perempuannya untuk merahasiakannya. Alma merasa tindakannya sudah keterlaluan dan kembali pulang bersama kudanya. Setelah itu, Alvira menelan pil yang berisi cacing pita. Malam harinya, saat tiba di rumah, Alvira mendengar suara-suara jangkrik di dalam gudang dan pergi untuk memeriksanya. Alangkah terkejutnya dia melihat penjaga istal dan Agnes bermesraan. Keesokan paginya, Alvira melihat Agnes diseret keluar dari kamarnya oleh Rebecca, yang mengetahui kejadian tadi malam. Dia melepas kalungnya dan mengatakan pada Agnes dia beruntung tidak mengusirnya dari rumah. Mulai sekarang, dia tidak memiliki hak dan akan bekerja sebagai budak di rumah. Agnes melihat Isah diusir keluar rumah dalam keadaan telanjang. 3 bulan kemudian, Elvira dapat melepas topengnya dan memperlihatkan hidungnya yang sangat indah dan mancung yang sangat dikagumi ibunya. Dia sekarang terlihat sangat langsing dan bugar berkat cacing yang ditelan. Dia melihat keluar jendela dan melihat Agnes sekarang bekerja sebagai budak untuk memerah susu sapi. Selanjutnya, dia menjalani operasi estetika mengerikan lainnya yang mengharuskan dia untuk tetap membuka matanya sehingga dia bisa memasang bulu mata. Dia menjerit kesakitan sementara dokter berjanji bahwa dia akan terlihat sangat cantik kali ini. Pada malam hari, Alvira tidak dapat tidur karena rasa sakit akibat operasi dan pada saat yang sama tidak dapat melihat karena matanya ditutup. Ketika dia merasa lapar karena cacing pita perlu makan, dia pergi ke gudang untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Karena tidak bisa melihat, Alvira takut dengan suara yang datang dari belakangnya, jadi dia bersembunyi. Namun Agnes justru merasa kasihan dengan kondisinya dan menawarkannya makanan. Keesokan harinya di kelas, sang instruktur mendapati Alvira cukup menarik untuk memimpin koreografi berikutnya. Saat dia di rumah, dia makan tak terkendali dan Agnes kebetulan bekerja sebagai pembantu untuk membantunya dengan segala hal, termasuk membacakan puisi favoritnya. Saat dia mulai menyisir rambutnya, Elvira ketakutan karena rambutnya rontok dan pergi ke kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, ibunya kedatangan tamu yang membawakan gaun khusus agar ia tampil luar biasa di ruang dansa. Saat memeriksa gaun itu, pria itu memperhatikan rambut Alvira rontok, memperlihatkan dia tidak terlihat baik-baik saja. Ibunya melihat ini dan dapat dengan mudah melihat kulit kepalanya karena banyaknya rambut rontok. Karena tidak ingin tahu penyebabnya, lelaki itu hanya mengeluarkan wig dan meletakkannya di kepala Alvira untuk menutupi rambutnya yang acak-acakan. Malam itu, Alvira makan seperti orang gila sementara Agnes berada di kamarnya memeriksa gaun kesayangannya. Diam-diam berniat pergi ke pesta dansa. Alvira melihat ini dan merasa cemburu karena Agnes akan hadir di pesta dansa. Jadi dia meraih gaun Agnes dan merobek-robeknya. Rebecca mendengar keributan itu dan datang untuk memisahkan gadis-gadis itu. Agnes meninggalkan ruangan sementara Rebecca meyakinkan putrinya bahwa Agnes tidak akan datang ke pesta dansa karena dia tidak punya apa-apa untuk dikenakan dan bahwa dia akan menjadi gadis tercantik di ruangan itu. Di ruangan lain, Agnes terlihat menangis di atas mayat ayahnya ketika cahaya terang bersinar melalui ruangan dan tampaknya itu adalah roh dari ibunya yang telah meninggal yang membantunya dengan sepatu dan gaun untuk dikenakan ke istana untuk bertemu dengan sang pangeran.
Di istana, para gadis diperkenalkan kepada sang pangeran, masing-masing keluar untuk menari dan memamerkan dada mereka kepadanya sementara resume mereka dibacakan keras-keras agar sang pangeran tahu apa yang sedang ia hadapi. Saat tiba giliran Alvira, semua orang terkagum-kagum dengan kecantikannya dan ingin bergiliran berdansa dengannya. Bahkan teman sang pangeran sangat mengaguminya. Setiap pria bersiap untuk berdansa dengan Alvira. Dan ketika tiba giliran sang pangeran untuk memilih seorang gadis untuk diajak berdansa, selagi mereka berdansa, tiba-tiba, seorang gadis memasuki ruang dansa, dan saat itu juga, sang pangeran mengabaikan Alvira dan pergi berdansa dengan Agnes tepat di depannya. Hal ini menghancurkan impian Alviververa untuk bersama sang pangeran. Dia menangis dan mulai merasa mual, lalu bergegas keluar untuk muntah. Yang mengejutkannya, telur cacing pitalah yang menyebabkan dia merasa seperti itu. Ibunya segera datang menolong, dan Alvira berteriak mengatakan bahwa dia sedang sekarat. Rebecca membersihkannya dan mengatakan kepadanya bahwa ada pria-pria hebat lainnya yang mengantri untuknya dan bahwa ia harus menenangkan diri. Alvira menghabiskan sisa malamnya dengan berdansa dengan berbagai tipe pria, dan dia tidak dapat menahan diri untuk terus melihat ibunya mabuk dan tertawa dengan banyak pria. Yang lebih buruk adalah melihat Agnes berdansa dengan sang pangeran. Agnes segera meninggalkan ruang dansa dan sang pangeran mengejarnya. Beberapa menit kemudian dia kembali untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa gadis manapun yang kakinya cocok dengan sepatu yang dipegangnya akan menjadi pengantinnya. Malam itu, Alvira pulang ke rumah dengan penuh kebencian terhadap Agnes dan mengambil pisau untuk menikamnya, sambil meminta sepatu itu. Saat dia mencoba menyerang Agnes, Agnes dengan cepat menjauh dan menjatuhkan pisau dari tangannya. Agnes berhasil berlari ke atas, tetapi Alvira menangkapnya sambil memegang pisau dan bersiap mengakhirinya. Ketika ibunya mendengar suara itu, Rebecca menyuruh putrinya untuk kembali tidur. Dia memiliki kesempatan dengan sang pangeran. Sekarang dia harus menghentikan aksinya dan pergi tidur. Ternyata ibunya membawa pulang seorang pria muda untuk bermalam bersamanya. Melihat sepatu yang dipegang sang pangeran adalah milik Agnes, Elvira mencoba memakainya, tetapi tidak pas di kakinya. Akhirnya, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia mengambil pisau, meletakkan jari-jari kakinya di atas meja, dan memotong jari-jari kakinya itu agar bisa muat ke dalam sepatu. Saat ia berteriak kesakitan luar biasa, gadis yang bertugas di kandang kuda dan Agnes segera bergegas ke kamar untuk melihat apa yang terjadi. Meski kesakitan, Elvira terus memohon kepada ibunya untuk membantunya memasang sepatu di kakinya. Begitu dia pingsan karena syok, ibunya mengambil pisau dan memotong jari kaki keduanya. Saat tak sadarkan diri, Elvira bermimpi tentang akhirnya memakai sepatu itu dan ternyata pas di kakinya. Ketika dia bangun, dia mendapati ke-10 jari kakinya telah hilang. Di luar, seorang utusan mengumumkan bahwa sang pangeran telah tiba dan semua gadis bangsawan harus keluar untuk melihat siapa yang cocok memakai sepatu itu. Karena dia tidak bisa berjalan, Alvira berguling menuruni tangga dan melihat Agnes meninggalkan rumah dengan pakaian bagus saat dia menatap Alvira untuk terakhir kalinya sebelum pergi menemui sang pangeran. Dan utusan itu berkata sepatu itu pas, yang berarti Agnes akan menjadi pengantin sang pangeran. Mendengar ini, Alvira menangis karena kecewa karena dia sekarang melihat sang pangeran meninggalkannya. Gadis penjaga kandang menemui dia dan meminta penawar cacing pita. Jadi, dia menuangkan susu ke dalam mangkuk dan membantunya menelan cairan itu. Beberapa detik kemudian, Elvira mulai muntah darah saat cacing tersebut mulai keluar dari mulutnya. Gadis penjaga kandang melihat hal ini dan untuk membantu mempercepat prosesnya, ia mulai mencabut cacing itu dengan kekuatan kasar. Lebih dari 10 meter cacing pita keluar melalui mulutnya dan mulai menggeliat di lantai. Lalu gadis itu mengambilnya dan memotongnya menjadi 2. Setelah itu, gadis itu memasuki kamar Rebecca untuk mencuri emas dan menemukannya sedang berhubungan seks dengan seorang pria. Dia mengabaikan gadis itu dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Kemudian, gadis penjaga kandang membantu Alvira keluar rumah dengan memegangi kakinya sementara dia menggerakkan tangannya. Dia membantunya naik kuda dan bersama-sama mereka meninggalkan rumah, bermaksud menyeberangi perbatasan ke kota lain.